Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwa Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. 30 menit ke depan insya Allah Voice of Islam akan menemani kamu semua sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang membahas masalah anak muda yang lagi in. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai menjadi jomblo sejati. Itu tentu saya nggak sendiri, depan saya sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku remaja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat muda sekalian, kamu bisa lihat, kamu bisa juga dengar, kamu juga bisa masak, atau malah jadi pengalaman bagi kamu sendiri, bagi yang masih jomblo nih, bahwa ngerasa jomblo itu pedih banget gitu. Bahkan seorang teman kita Ustadz Oleh Solihin sempat menulis gitu kan, menyamakan jomblo itu dengan korban G30 SPKI Ustadz. Jomblo itu pedih jenderal katanya gitu. Nah kita bisa lihat bahwa yang namanya jomblo itu seolah-olah di mata sobat muda, di mata remaja sekalian itu hina banget gitu Ustadz. Jadi satu yang benar-benar negatif lah gitu, kesannya seperti itu Ustadz. Nah sebenarnya yang namanya jomblo itu sebenarnya terhina nggak sih Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda yang beriman. Waduh, kalau ngomongin jomblo nih banyak yang tersinggung kayaknya. Baik karena yang memang memilih untuk jomblo atau yang karena nggak laku Ustadz. Makanya ya, punya tema yang cukup sensitif nih buat remaja ya. Karena memang katanya jomblo itu nggak enak, jomblo itu pedih, jomblo itu tersiksa, merana ya. Seperti kata Wahaji Roma Irama ya. Kalau malam sendirian, bantal guling sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang. Itu sakau Ustaz. Jangan katanya gitu ya. Nah, apakah itu hina? Aduh, yang enggak lah ya. Yang namanya jomblo, namanya mulia atau hina itu bukan dari jomblo atau bukan jomblo, tapi dari takwa dong. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di situ. Bukan yang udah dapat pasangan, dapat gebetan, tapi yang paling bertakwa. Walaupun dia jomblo, tapi dia dekat sama Allah, rajin ibadah, rajin sholat. Tapi bukan karena pelarian ya, bukan karena malam minggu gak ada gebetan, akhirnya sholat ke masjid, jamaah pengaji. Bukan, tapi karena memang betul-betul mengharapkan ridho balasan pahala dari Allah. Itu orang yang mulia. Gak ada kaitannya jomblo dengan kemuliaan atau kehinaan. Mulia hina itu kaitannya dengan iman dan takwa. Walaupun dia udah menikah, udah punya pasangan, tapi perbuatannya maksiat, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, gitu kan, melawan hukum Allah, hina itu. Tapi walaupun dia jomblo, tapi rajin beribadah, tunduk pada Allah, berjuang menegakkan syariat, insya Allah
itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih jadi jomblo, don't be sad ya, la tahzan ya. Ya ingat Allah mengatakan ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina dan merasa rendah diri, kamu itu orang yang mulia, yang luhur dengan syarat beriman. Ingat, syaratnya beriman, bukan syaratnya berpasangan, tapi beriman gitu. Makanya kalau jadi jomblo jangan merasa berduka cita, tetap optimis, tetap semangat, karena mulia itu bukan karena jomblo atau bukan jomblo, tapi karena iman takwa. Ya Ustadz, kalau kita lihat bahwa yang namanya jomblo ini udah semacam apa ya, semacam dianggap semacam penyakit sosial Ustadz. Gitu. Kadang-kadang bahkan juga dorongannya bukan hanya dari teman-teman, kadang-kadang bahkan dari orang tua. Wah, anak gue gimana ya gitu. Ini kok anak saya sudah sekolah, sudah SMA kok belum ada yang lirik-lirik. Iya benar. Banyak orang tua yang seperti itu. Jadi nggak tenang kalau anaknya misalkan udah SMA nih, tapi belum punya gebetan, belum punya pacar, merasa nggak tenang. Aduh, ini sebetulnya orang tua yang udah termakan opini pergaulan yang keliru, pergaulan yang salah. Emang kalau pergaulan sekarang itu, kalau udah remaja SMA nggak punya pacar, kayaknya memalukan, kayaknya ada yang menyimpang. Iya, kayaknya sungguh terlalu begitu ya. Padahal yang nggak begitu. Justru Islam itu mengajarkan seorang muslim punya sifat iffah, menjaga kehormatan, kesucian diri, jangan sampai terjerumus pada pergaulan yang salah. Kalau ada orang tua, bapak, ibu seperti itu, takut anaknya jadi perawan tua, perjaka tua. Oh, enggak begitu yang namanya. Menjomblo itu ya kalau dilakukan karena memang untuk menjaga kehormatan, kesucian diri, itu mulia benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daripada maksain berpasang-pasangan tapi enggak sah, enggak halal, udah gitu terjerumus dalam pergaulan bebas, sex before marriage. Waduh, itu malah justru dibenci oleh Allah dan malah menjadi sampah masyarakat kan. Iya. Malu karena belum menikah udah bawa gendang kemana-mana. Bawa gendang Ustadz, masuk angin. Iya gitu kan, cowoknya kabur aja gitu kan. Nah justru dengan kita menjadi seorang yang punya sifat ifah walaupun menjomblo, itu justru dimuliakan oleh Allah. Makanya buat bapak ibu nih yang punya pikiran kayak gitu, buang jauh-jauh ya, karena itu malah bisa menjerumuskan anak kita dalam pergaulan yang keliru. Nah sobat muda sekalian, kadang-kadang memang ada satu sisi yang seperti Ustadz bilang bahwa ngejomblo karena pengen menjaga diri, jaga ifah. Nah tapi kalau yang ngejomblo kadang nggak laku gimana Ustadz? Ya, yang namanya orang itu menjaga diri harus ya, jelas tuh dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ciri-ciri orang yang beriman yang akan berbahagia, Allah bilang itu yang menjaga kehormatan, kemaluan mereka, kecuali nanti kalau punya istri atau ada hamba sahaya. Itu. Nah kalau sekarang ada orang menjomblo karena belum laku gimana? Ini be patient please. Harus sabar ya. Insya Allah setiap orang pasti pengen punya pasangan, ingin dicintai dan mencintai kan, ingin disayangi dan menyayangi, ingin memberi dan juga meminta. Nah, tapi kan kita bicaranya apa? Bicaranya kan masalah kesempatan ya. Ada orang mungkin yang ternyata di usia muda sudah mendapatkan pasangan gitu kan, ada yang ya sudah berusia di atas kepala 3 juga belum, itu masalah kesempatan. Nah tapi kalau menjomblo karena memang belum dapat kesempatan, alias ya katakan bahasa kasarnya nih, maaf nih belum laku begitu, ya sabar, belum bukan belum laku tapi belum dapat pelanggan pembeli yang oke. Nah jadi Allah nanti sedang Allah simpen nih, Allah rahasiakan siapa nanti pendamping hidup yang oke punya gitu. Jadi gimana, be patient please, harus sabar aja deh. Nah Ustadz, kalau misalnya kita lihat tadi, sebenarnya yang namanya jomblo itu takdir kita udah ditentukan oleh Allah atau emang pilihan gitu. Ya dalam satu hadis itu Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat Jibril Ruhul Kudus pernah mewahyukan kepada beliau bahwa lan tamutan nafsun qabla an tuwafa rizqaha, bahwa tidak akan mati ya satu jiwa, satu orang itu tidak akan mati manusia sebelum dipenuhi diantaranya rizkinya, amalnya dan seterusnya. Nah salah satu rizki itu adalah mendapatkan jodoh, dapat pasangan begitu. Jadi kalau sekarang kita bicara jadi jomblo itu masalah takdir jodoh atau masalah pilihan? Pertama secara akidah
kita kudu beriman setiap orang itu memang jodohnya diatur oleh Allah. Buktinya banyak orang pacaran bertahun-tahun ternyata putus tengah jalan. Ada orang baru ketemu sekali langsung nikah, digerebek hansip. Wah, gitu kan. Itu ya. Itu jodoh, itu Allah yang mengatur kan. Coba lihat yang namanya asam di gunung, garam di laut, ketemu di asinan, ketemu di rujak, ya kan? Nah, jauh-jauh ini Allah mengatur perjodohan. Jadi pertama harus iman dulu bahwa yang namanya jodoh itu Allah yang Maha mengatur. Tapi yang kedua, manusia juga diminta oleh Allah untuk ikhtiar. Tapi ikhtiarnya ikhtiar yang benar, yang islami begitu. Nah, kalau sekarang misalkan ada yang pengen sama dia tapi pengennya hubungan gak resmi alias pacaran, mendingan dia menjomblo kalau kayak begitu. Mendingan dia tahan diri, dia tahan harga dirinya daripada dia jual murah gitu kan. Jadi pacar terhina di hadapan Allah, mendingan menjomblo saja. Ada juga datang ingin menikahi dia tapi beda akidah. Waduh, Masya Allah ya. Walaupun dia ganteng, kaya raya, cantik, atau dia cantik dan kaya raya tapi berbeda akidah, sorry, tolak aja ya. Lebih baik menjadi jomblo tapi dimuliakan oleh Allah daripada menikah di jalan yang Allah murkai, Allah haramkan begitu. Jadi itu pertama kita imani sebagai bagian dari takdir. Tapi kedua kita juga diminta ikhtiar. Ketika sudah ikhtiar sampai sekian tahun belum dapat juga, ya kembali harus bersabar. Rizki tidak akan berpaling kalau sudah datang. Tidak pernah malaikat Mikail salah ngirim paket jodoh. Gak pernah, pasti pas pada orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi takdir tapi juga harus ada ikhtiarnya. Nah, Ustadz, kalau sebaliknya gimana Ustadz? Ada yang mungkin juga ya alasan, wah berarti kalau gitu gue pacaran karena jodoh dong, karena takdir dong. Gitu. Itu gimana Ustadz? Nah, masalahnya kan dia berjodoh di situ, berjodoh menikah atau cuma jodoh-jodohan nih. Nah, faktanya remaja kalau pacaran, orang dewasa kalau pacaran itu ternyata kan banyak yang tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Apalagi remaja. Coba saya tanya, ada nggak anak SMA pacaran ngomongin nikah? Nggak ada. Atau anak SMA nikah langsung ngomong, nanti kita punya anak berapa ya? Nggak ada ya. Kalau anak sekolah pacaran ngomongnya gimana? Kita nonton yuk, kita makan-makan yuk, jalan-jalan yuk. Paling begitu. Nggak ada ngomong masalah pernikahan. Oke lah, bisa kamu bilang itu jodoh, tapi jangan lupa itu di jalan yang Allah tidak ridhoi, Allah benci begitu. Maka tidak akan jadi pahala, nggak akan mendapat kebaikan. Walaupun kamu berdua ngerasa bahagia, ngerasa happy, bisa jalan bareng dengan orang yang kamu cintai, tapi itu Allah murkai sebetulnya. Nah, jadi janganlah berpikiran bahwa ini kan sudah jodoh saya. Oh, nggak bisa. Itu dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, kalau kita lihat bahwa banyak sobat muda, remaja muslim yang kita tahu, kita kenal ya di sekitar kita, juga teman-teman kamu semua sobat muda, itu yang namanya jomblo itu adalah satu yang benar-benar siksaan, bisa dibilang siksaan batin, penyakit masyarakat. Nah, ada yang sampai nganggapnya seperti itu. Nah, kadang-kadang sampai ada yang nggak tahan, pelariannya itu kembali kepada yang nggak lain ya. Ada yang pacaran, ada yang bahkan saman liven, hidup bersama tanpa ikatan gitu. Nah, tapi sebelum dijelaskan Ustadz Yon Januar, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sering ku rasa ingkar di hati atas nikmatmu, meski bertahun hidup bahagia dengan kasihmu. Kini ku semua yang ku ingkari, biarlah waktu menutup kelabu hidupku. Ku sebut namamu di dalam relung hati.
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, tadi Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan mengenai menjadi jomblo sejati. Jomblo itu sebenarnya nggak ada hina-hinanya, nggak ada jeleknya sedikit pun. Asal satu, memang kamu jomblo itu karena ngikutin aturan Allah, bukan karena yang lain gitu. Nah, tadi kita juga sudah sempat menyinggung gimana dengan kondisi sobat muda sekalian yang nggak tahan jomblo, akhirnya cari pelarian dengan cara-cara yang bisa dibilang selain pernikahan lah Ustadz gitu. Ada yang misalnya cari teman hidup bersama, ada yang one night stand, ada yang pacaran gitu. Karena nggak tahan jomblo Ustadz. Masya Allah. Ada yang bahkan hidup berkelompok ya, seperti apa ya, kayak komunitas-komunitas hipis gitulah Ustadz. Kayak binatang ternak gitu ya. Betul. Masya Allah, ya Allah Akbar. Wah, hidup ini emang harus sabar, banyak godaannya ya. Nabi bilang itu, ala innal jannata khufat bil makarihi wa innan nar khufat bis syahawati. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh yang berbagai macam kesulitan yang dibenci sama hawa nafsu. Tapi kalau neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang justru dicintai oleh hawa nafsu. Memang sih namanya manusia kan pengennya segera punya pasangan, ya kan? Ya, alami kalau Ustaz, ya? Alami itu ya. Kalau malam ada yang menemani tengah dinginnya malam kan. Pagi hari. Sadap, jangan ngayal nih sobat muda nih. Nah, cuman caranya dong. Allah tuh udah kasih kok cara-cara yang halal. Nah, kalau sekarang belum mampu menikah bagaimana? Cuman satu obatnya, sabar, banyak ibadah, banyak berdoa, cari kegiatan yang positif. Bukannya malah cari pelampiasan, pacaran. Malah bikin positif Ustaz. Ya, malah pacaran gitu kan. Wah, buat pelarian. Udah, berarti selama ini pacar kamu pelarian doang itu, ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang di luar nikah ya, alias berbuat zina, nauzubillah. Nabi sudah bilang meskipun itu jadi positif tapi tetap nggak boleh Ustaz ya. Iya, nggak boleh itu ya, haram, itu bukan positif itu ya. Ya, Nabi bilang idza zahara zina wa riba fa ahlallahu bihalaki. Kalau sudah nampak zina dan riba, sama dengan Allah menghalalkan kerusakan di tempat tersebut. Masya Allah ya. Kan banyak sekarang kos-kosan ya, mahasiswa nih ya, juga anak SMA yang tinggal bersama seperti itu. Ada yang alasan ngirit ongkos, ngirit biaya kos, dia tinggal bersama. Masya Allah ya. Buat apa seperti itu? Pikirkan juga bukan cuma dosa, pikirkan juga penyakit ya. Mau pilih apa nih? Raja singa, kencing nanah, mau HIV? Pilih mau yang mana gitu kan. Allah tuh ketika mengharamkan sesuatu itu pasti bermanfaat buat manusia. Pasti itu akan membuat manusia hidupnya sehat, akan hidupnya baik. Tapi kalau Allah larangannya dilanggar, pasti manusia terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang hina, dan buahnya buah pahit bukan buah manis, karena merasakan penderitaan dunia apalagi di akhirat.
banyak remaja udah kena penyakit kelamin loh, hati-hati. Ya di Amerika Serikat tiap 13 detik ya kalau nggak salah betul. remaja di Amerika Serikat kena penyakit kelamin, masya Allah. Dan tiap 30 detik satu remaja Amerika hamil. Berarti 1 menit 2 remaja hamil, masya Allah. Kayak begitu, waduh. Apa mau diikuti Indonesia? Nah jadi sabar deh, banyak ibadah, minta tolong kepada Allah, jaga pergaulan. Jangan jomblo, high voltage lagi tegangan tinggi, tapi mainnya sama lawan jenis mulu. Udah gitu nontonnya film-film bokep. Astagfirullahaladzim ya. Mendingan ibadah, cari pikiran positif, olahraga, tapi jangan renang bareng-bareng sama cewek. Sama aja bohong itu mah ya. Olahraga yang sehat, olahraga bela diri gitu kan. Apa? Atau juga misalkan main catur. Ya, main catur, mikir gitu kan. Jadi nggak sempat mikir yang enggak, mikirin anak catur mulu gitu kan. Terus juga ya banyak-banyak berdoa agar diberikan perlindungan oleh Allah dari perbuatan keji dan hina. Itu. Ya, sobat muda sekalian, kamu bisa dengarkan bahwa lebih baik jadi jomblo deh daripada ngikutin dunia yang penuh maksiat gitu. Bahwa percuma kamu sekarang punya pasangan tapi itu tidak diridhoi Allah caranya. Maka lebih baik jomblo deh. Makanya jadi jomblo sejati mah nggak ada matinya dah gitu. Nah Ustadz, kalau kita lihat tadi bahwa yang namanya perintah Allah itu pasti ada nilai positif Ustadz. Nah kalau untuk jadi jomblo kira-kira apa sih untungnya gitu? Oh banyak ya. Waduh, buat kamu yang lagi menjomblo, nih jangan berpikir negatif mulu nih. Positifnya banyak. Pertama, jadi jomblo itu kesempatan untuk berkreasi. Wah kan? Buat ngirit juga Ustadz. Itu nanti berikutnya. Pertama bisa banyak berkreasi kan? Bisa misalkan kamu punya kemampuan di bidang desain grafis. Wah, kalau lagi masih menjomblo kan bisa mengeksplorasi. Betul. Kalau udah punya pasangan, udah nikah, lagi punya anak 5, 10 gitu. Wah, kesempatannya susah begitu kan. Kemudian yang kedua, kesempatan mencari ilmu lebih tinggi lagi. Masih lajang, masih single, nggak ada yang menghalangi, pulang malam pun nggak ada yang menanyakan begitu kan. Nggak pulang juga nggak ada yang gitu kan. Masih tenang gitu. Itu kesempatan cari ilmu. Ketiga, ibadah lebih tenang. Kenapa lebih tenangnya? Ya udah punya pasangan kan, ya harus juga ngurus anak segala macem gitu ya. Kemudian juga kalau kita masih menjomblo itu, ibadah itu ya bisa lebih banyak lagi. Sholat bisa panjang ya, baca Quran bisa lebih lama ya. Sholat tahajud juga bisa kita lakukan dengan mudah begitu. Nah kemudian tadi lebih ngirit ya kan ya. Coba kalau pacaran ongkos keluar terus, pulsa keluar terus begitu kan. Hasil nggak ada. Tapi kalau menjadi jomblo, apalagi jomblo yang high quality, yang berkualitas tinggi, tadi itu mengerjakan yang 4 perkara tadi, insya Allah itu nilai positifnya banyak banget. Maka jangan cuma berpikir negatif, tapi positifnya juga amat banyak. Dan terakhir juga kesempatan kita untuk banyak berkumpul dan berbakti dengan orang tua kan. Kalau udah nikah kan bisa rumah gitu kan. Kalau masih menjomblo, masih pulang rumah orang tua. Kesempatan nih kita berbakti pada ibu, pada bapak, pada kakak, pada adik, kita kumpul, ada kesempatan jalan bareng-bareng, insya Allah gitu. Ya sobat muda sekalian, ternyata jadi jomblo itu nggak selalu pedih, dan jadi jomblo itu nggak selalu hina, bahkan tergantung dari niat kamu, dari cara kamu melakukan. Jadi jangan takut, pokoknya yang jomblo, yang masih jomblo, ya kalau itu kamu lakukan sekedar untuk memenuhi perintah Allah, sekedar untuk kamu lakukan untuk menjaga kesucian kamu, insya Allah itu di mata Allah satu yang mulia ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya kan. Nah tapi bagi kamu nih yang sekarang sedang tidak jomblo, tapi tidak jomblonya dalam arti nggak benar tadi gitu. Kira-kira apa sih yang perlu kita nasihati gitu Ustadz nih bagi kamu sobat muda sekalian, baik yang melakukan atau kamu tahu teman kamu melakukan, tetangga kamu melakukan, orang sekitar kamu melakukan. Kalau misalnya orang yang cari pelarian gitu Ustadz, ada yang tadi Samen Event tadi, ada yang misalnya pacaran dan sebagainya, itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan terhadap mereka Ustadz? Yang pertama harus yakin dulu bahwa perkara itu dilarang sama Allah. Harus yakin dulu bahwa yang namanya berdua-duaan dengan lawan jenis itu haram loh. Khalwat tuh haram loh. Pegangan tangan pacar tuh haram loh. Berpelukan dengan pacar tuh haram loh. Ini harus diyakini dulu. Kalau nggak yakin susah. Gitu. Sama kita nih yang muslim disuguhi daging babi pasti nggak mau makan. Kenapa? Udah yakin haram. Iya. Tapi kalau pacaran belum yakin haram masalahnya. Iya. Nah makanya harus yakin dulu itu haram. Dan baca ayat Quran, baca hadis-hadis Nabi, jelas itu haram. Kedua, coba kamu pikirkan dampak negatifnya nanti. Gimana kalau pacaran kebablasan, offside, main bola offside bisa dianulir golnya. Tapi kalau pacaran offside, dianulirnya gimana? Bablas itu kan.
Paling aborsi Ustaz. Nah, Tambah dosa lagi. Tambah dosa lagi aborsi. Gitu kan. Yang ketiga, gimana kalau nanti ternyata nauzubillah kena penyakit kelamin. Innalillahi. Rusak masa depan begitu kan. Makanya mendingan dari sekarang udah deh kita kembali ke jalan Allah, tobat. Yang masih punya pacar nih, putuskan pacar-pacarmu itu ya. Kalau perlu pilih satu, ajak nikah. Nah, nikah aja udah. Kalau sudah mampu menikah. Tapi kalau masih sekolah gimana? Ya sabar, ya tenang aja. Kesempatanmu masih panjang kok. Insya Allah kalau itu cowok, itu cewek emang jodohmu, tak akan lari gunung dikejar, nggak bakal kemana-mana insya Allah. Jadi sabar, minta tolong pada Allah, pasti dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz, bisa ada tambahan Ustadz bagi kita nih, baik yang belum jomblo, bukan belum jomblo, dalam arti masih menjomblo dan juga belum jomblo dalam arti karena masih melakukan yang nggak benar, kan mendingan jomblo gitu Ustadz. Nah, itu kira-kira ada jadi semacam masukan lah bagi kita sebenarnya supaya jadi jomblo yang sehat tuh gimana sih? Supaya jadi jomblo yang sehat gimana? Pertama, jauhkan pikiran dari yang negatif thinking. Jangan jadi aktor alias akalnya kotor. Gitu. Jangan jadi jomblo yang dipikirin kalau nggak cowok cewek terus begitu kan. Udah gitu nyerempet kalau nonton yang serem-serem gitu kan. Terus juga ya macam-macam lah, akhirnya itu jadi gelisah sendiri dan mencari pelampiasan. Terus yang kedua ya, cari kegiatan yang positif ya, olahraga, pengajian, ekskul gitu kan lebih baik gitu. Ada prestasi, ada hasilnya dan bermanfaat buat kita. Ketiga, datangi pengajian-pengajian, timba ilmu sebanyak-banyaknya, reguk ilmu ya sepuas-puasnya itu. Mumpung masih belum ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah menikah kan agak sulit gitu ya. Itu. Terus yang berikutnya, kesempatan banyak berbakti pada orang tua ya. Tolong ibu kita, bapak kita bantu. Mumpung kita masih sendiri, masih lajang, masih single, masih jomblo, bantu ibu bapak kita seperti itu. Kemudian kalau sudah kepalang nih tercebur dalam hubungan yang ilegal, yang gak resmi alias pacaran begitu, tadi saran saya udah deh stop aja pokoknya ya. Pokoknya ada huruf P, kasih lingkaran, kasih garis silang, P dilarang pacaran tuh. Atau kasih kalau film tuh pakai the end. Nah, udah the end aja, bilang baik-baik. Udah deh kita mendingan jadi muslimah yang teladan aja, yang baik, yang suci, yang mulia. Kita jaga kehormatan diri. Insya Allah nggak susah kok putusin pacar itu. Ya paling nangis 3 minggu, 3 minggu udah lupa lagi. Itu kan. Dan kalau memang udah jodoh nggak akan lari gunung dikejar. Nah kalau memang itu jodohmu, insya Allah nggak kemana-mana. Nanti pun setelah 5 tahun balik lagi nikah, jadi itu kan lebih indah. Nah sobat muda sekalian, bagi kamu yang masih jomblo jangan takut. Insya Allah ridha Allah bersama kamu selama jomblo kamu itu benar. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik atau usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan, silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini. Atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411. Atau kamu juga bisa kirim ke email, yaitu ke mediaislamnet@yahoo.com. Atau kamu juga bisa buka di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada sobat muda sekalian yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, apa yang kamu dengar sampaikan semua ke teman kamu. Insya Allah itu menjadi pahala bagi kamu semua. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, kamu yang punya HP pasti kenal yang namanya Bluetooth. Tapi belum tentu kamu semua ngeh Bluetooth tuh apaan sih? Taunya cuma buat masukin gambar, masukin suara, atau masukin film. Nah, Bluetooth itu sebenarnya diambil dari nama Raja Denmark, Harald Bluetooth. Dia adalah seorang raja yang berhasil mempersatukan Denmark dengan wilayah Norwegia. Nah, kalau kita hubung-hubungin nih, kepemimpinan tokoh Viking ini sebenarnya menggambarkan sistem koneksi yang ditawarkan di dunia HP dengan julukan Bluetooth. Nah, dengan Bluetooth kita bisa ngirim teks, gambar, suara, film gratis. Ingat, gratis. Dengan jarak dari 100 hingga 100 meter tergantung kualitasnya. Nah, Bluetooth boleh dibilang merupakan standar baru untuk kemudahan koneksi.
Juga bisa dibilang teknologi ini merupakan teknologi yang jadi andalan untuk HP-HP baru selain infrared atau inframerah dan kabel data. Teknologi interkoneksi tanpa kabel ini sebenarnya mempermudah kita untuk memindahkan data meskipun tanpa kontak fisik sama sekali. Dijamin data yang kamu butuhkan bisa berpindah baik antar HP itu sendiri atau HP dengan alat-alat lain. Yang penting semuanya standar dengan Bluetooth. Nah, dalam Bluetooth itu mengirimkan data melalui sinyal radio pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, frekuensi ini merupakan standar ISM, Industry Scientific Medical. Jadi merupakan frekuensi yang gratis. Nah, standar Bluetooth ini sendiri dikembangkan oleh produsen elektronik yang tergabung dalam Bluetooth Special Interest Group. Nah, dengan adanya standar ini maka Bluetooth yang kamu punya itu bisa berhubungan dengan Bluetooth lain. Informasi itu insya Allah bisa berguna untuk kamu semua. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.